Oke, halo, selamat datang Sobat Sains. Kembali lagi nih di segmen podcast ISC, CCC, Chit Chat with Caca. Halo Sobat Sains, kembali lagi nih dengan saya. Semoga tidak bosan ya bertemu di podcast ISC. Nah, hari ini kita akan kembali berbincang, bertemu dengan seseorang yang inspiratif ya. Nah, jadi beberapa bulan belakangan ini sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan sebuah kompetisi ya, kompetisi yang luar biasa, yaitu kompetisi roket air. Nah, kompetisi roket air ini diadakan sampai 3 kali loh. Jadi pertama akan ada seleksi regional dari masing-masing daerah di Indonesia, kemudian ada kompetisi roket air nasional ya. Jadi masing-masing nih yang terbaik dari kotanya masing-masing akan berkompetisi lagi ya, lomba lagi nih di secara nasional ya. Ketemu nih dari setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kompetisi roket air internasional. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu adalah juara favorit ketika kompetisi roket air nasional diadakan dan mewakili Indonesia ke kompetisi roket air internasional loh. Wow, keren banget ya. Nah, seseorangnya udah ada di samping saya nih, ada Raditya Irsyad. Halo Radit. Oke, apa kabar Radit? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi Radit ini adalah pemenang favorit ya. Kompetisi roket air nasional dan kompetisi roket air internasional. Radit ini kelas berapa sih sekarang? Aku tuh sekarang kelas 8. Kelas 8, berarti masih kelas 2 SMP ya? Ya. Oke, sekolahnya di mana sih? Aku sekarang lagi sekolah di MTSN 24 Jakarta. Oke, di MTSN 24 ya? Ya. Oke, tadi aku sempat membahas juga nih, kamu gimana rasanya tuh waktu itu? Pas pertama lolos ke nasional tuh gimana tuh rasanya? Kayak perasaan itu kayak lega gitu. Senang. Oh iya, senang. Kenapa lega? Kemarin hasil kerja keras gitu ya? Iya. Iya. Oke. Terus kan kamu lolos ya kompetisi roket air nasional dan internasional, pasti kamu latihan dong. Oke, kalau boleh tahu mungkin sebelum latihannya, kamu kenapa sih ikut kompetisi roket air gitu? Kenapa nggak kompetisi yang lain gitu misalnya? Kenapa? Ya sebenarnya sih awalnya pengen tahu aja gitu rasanya gimana. Okay. Sama pas ngedenger kalau menang itu bisa ke luar negeri, oh, iya. apa ya, langsung semangat banget gitu. Semangat, oh gitu. Emang siapa yang kenalin waktu itu kompetisi roket air? Waktu itu pertama kali itu sama Kak Eka. Kak Eka, oke. Ketemunya di mana tuh sama Kak Eka? Pertama kali itu pas lomba juga. Lombanya di Taman Mini juga. Nah itu lombanya itu namanya JRC. JRC? Iya. JRC itu lomba apa tuh kalau boleh tahu? JRC itu lomba robotik. Oh, jadi JRC itu singkatan dari Jakarta Robotic Competition. Oh gitu, oke. Kamu ketemu Kak Eka di kompetisi, berarti kamu nggak ikut kompetisi roket air aja ya? Iya. Pernah ikut robotik juga tadi ya? Iya. Oke, terus ketemu sama Kak Eka ngajak? Iya. Terus kamu tertarik karena bisa keluar negeri gitu iya. Ya? Oke. Ya, itu suatu motivasi yang bagus ya. Siapa yang nggak mau keluar negeri ya? Aku juga mau. Tapi sebelumnya udah pernah keluar negeri memang? Belum pernah. Ya, semoga soon kita keluar negeri ya. Karena kebetulan kemarin roket air internasional kita adakannya masih online ya. Oke, tapi udah luar biasa banget sih. Kamu masuk ke nasional, kemudian ke internasional gitu ya. Terus kemarin boleh ceritain nggak kemarin di kompetisi roket air internasional gimana tuh? Iya, sebenarnya sih apa ya, rada-rada takut kalah gitu. Takut kalah sama sedih juga sih, karena sedihnya tuh pas tahu kalau itu online bukan offline gitu. Oh iya, karena kan tadi gue pengennya keluar negeri iya. Ya. Betul sih. Terus jadi kemarin akhirnya online ya semuanya ya? Iya. Kompetisi roket air internasionalnya online. Terus hasilnya gimana tuh? Ya hasilnya sih ya gimana ya, nggak terlalu nyenengin lah gitu.
Soalnya yang dari Indonesia nggak ada yang masuk 3 besar. Oke. Nggak apa-apa lah, itu kamu Iya. udah masuk regional udah lolos, nasional udah lolos, internasional mungkin kita coba lagi tahun depan kali ya, Iya. nggak apa-apa, masih banyak kesempatan gitu. Cuma tadi kecewanya nggak keluar negeri ya. Iya. Iya sih, karena kan ngebayanginnya tahun lalu kan keluar negeri ya. Iya. 2 tahun lalu ya. Karena kan Iya, tahun iya. lalu masih online, karena kan kita kan dalam keadaan pandemi juga ya kan, pandemi, jadi semuanya masih online deh. Oke. Ini sedih juga karena kamu udah berlatih ya. Iya. Gimana sih latihannya? Aku penasaran deh. Kan kompetisi roket air itu kan berarti kamu mulai dari buat sampai meluncurkan dong. Iya. Boleh ceritain nggak gimana tuh? Jadi awal latihan bikin roket air tuh awalnya di sekolah. Waktu itu yang ngajarin pertama kali saya roket air tuh kakak juga. Oke, kakak juga. Ya. Nah, saya latihannya di sekolah. Waktu itu kakak masih jadi guru eskul di sekolah saya. Iya. Robotik tadi ya? Iya. Oke. Nah, terus mulai tertarik tuh di situ. Iya, nah dari itu udah mulai tertarik. Oke. Terus habis itu dikasih tahu sama kakak kalau nanti itu bakal ada apa namanya lomba roket air. Oke. Saya dikasih tahu itu ada lomba regional, nasional, sama internasional. Oke. Nah, di internasional ini lombanya tuh di luar negeri. Nah, dari situ saya udah mulai tertarik. Oke. Terus? Ya, gitu aja sih. Jadi kamu lanjut terus aja tuh, walaupun Iya. kamu tahu nih ada 3 tahap, kamu tetap ikut. Iya, Tetap. ikutin. Oke, berarti kamu latihannya apa aja sih sebenarnya yang dilatih sebelum mulai lomba tuh? Kamu belajar apa aja? Hanya belajar ngerakit. Merakit, berarti mulai dari nozzle-nya gitu. Iya. Sayapnya. Apa Oke. bentuk-bentuknya gitu. Berarti kamu coba-coba tuh semua bentuk sayap. Ya enggak juga sih. Oh enggak. Kirain kamu coba mana nih kira-kira yang paling cepat enggak? Enggak. Oke, berarti kamu coba beberapa model gitu. Dan yang paling sering sih trapesium. Trapesium. Oh, sayapnya. Iya. Oke. Sayap yang lebih apa ya? Lebih sering dilihat lagi tuh. Selain itu apa lagi tuh latihannya? Ya, selain itu juga latihan tuh kayak memperkirain apa anginnya. Kalau karena kan kalau gitu kan walaupun itu kan juga belum tentu masuk karena ada faktor lainnya. Oh iya. Oke, berarti kamu memperhitungkan angin juga. Arah angin ya berarti ya? Iya. Arah angin. Berarti kalau misalnya anginnya ke kiri, kamu ambilnya Ke kanan. Oh gitu. Berarti kalau ke kanan jadi kan kalau kena angin jadi kan dia ambil ke kiri. Betul. Nah, jadi ya bisa dikira-kira gitu. Berarti lebih ke ya mengira-ngira ya. Iya, kita perkiraan. Jadi bagaimana kira-kira nanti terbangnya kemana gitu ya. Iya. Oke, kalau selain itu apa lagi tuh? Selain memperkirakan angin, apalagi kan faktornya banyak ya. Iya. Apa aja sih? Apa namanya? Derajat dari roketnya gitu. Derajat meluncur. Iya. Oke. Karena kan kalau kependekan kan berarti cepat jatuhnya gitu. Kalau ketinggian juga bakal cepat jatuh juga. Oh, jadi nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu tinggi. Iya. Oke. Jadi kamu coba berapa derajat tuh buat bocoran nih? Yang mau ikut kompetisi nih bocoran nih. Oke. Berapa tuh kalau boleh tahu? Biasanya sih ya cuma dikira-kira doang gitu. Oh, dikira-kira aja. Berarti kamu coba-coba terus dong? Iya. Jadi kayak cuman roket kan bisa peluncur. Habis itu ya kira-kira gitu. Soalnya kan kalau latihan tuh nggak kan aku pakai peluncur yang kayak pompa gitu. Pompa, oke. Ada tekanannya nggak? Ada tekanannya. Oke, tekanannya berapa tuh? Tekanan tuh biasanya ya 60 gitu. Soalnya bisa jauh itunya. Nah, saya bisa ngirain tuh dari apa pinggang. Nah,
Nah itu, saya kira-kira aja siapa. Pertama juga mesti itu juga sih, ngeliatin dari sayapnya gitu, bodinya. Karena kan kalau ada yang miring kan juga ini. Nah contoh kalau udah telanjur pasang di peluncur, tinggal dia kalahkan aja gitu. Oh, oke. Berarti kamu, kalau kamu ingat ya, kamu udah berapa kali meluncurkan roket air selama latihan? Ada 100 kali nggak? Oh, lupa. Gak gitu. Nggak gitu. Iya, dan banyak sih. Banyak banget. Iya, yang palingan ya sekali latihan tuh bisa sampai 3 kali. Soalnya yang ikut latihan banyak. Oh gitu. Oh jadi bareng-bareng ya sama teman-teman yang lain yang ikut juga ya. Oh gitu. Tapi kan itu perjuangan banget sih ya. Karena kan kamu mulai dari awalnya roketnya kan, mulai dari coba-coba apa tuh tadi, ngakalin, mencoba merencanakan tekanan airnya berapa, jumlah airnya juga kan? Iya. Nggak sih, jumlah airnya berapa. Nah itu kan kamu pasti latihan memakan waktu yang banyak nggak sih? Nah itu gimana sih kamu menyeimbangkan antara sekolah akademik nih di sekolah sama kegiatan yang kamu sukai ini gitu? Kamu ikut lomba ini gimana? Iya, pertama lihat dulu jadwal sekolah. Iya. Kan kadang-kadang kayak ada acara gitu, acara kayak mendadak, misalkan kita latihan di hari Sabtu, dikasih taunya hari Jumat. Nah itu kadang-kadang juga bikin pusing lagi tuh mikirinnya. Terus gimana dong? Nggak pernah bentrok tapi? Nggak pernah. Alhamdulillah belum pernah bentrok. Oke. Karena biasanya ke latihan sama latihan roket air itu bisa hari Minggu. Hari Minggu biasanya nggak ada kegiatan. Jadi free gitu. Latihan baru. Oke. Kamu persiapinnya berapa lama tuh buat kompetisi roket air itu? Kapan enggak? Dari bulan, kemarin tuh bulan September ya. September. Kamu nyiapinnya dari bulan apa tuh waktu itu? Masih inget nggak? Lupa. Ada 2 bulan nggak? Ada kayak 2 bulan? Iya 2 bulan gitu. 2 bulan 3 bulan. Oke. Nah terus jadi banyak juga ya disiapin ya ternyata. Terus latihannya lama, apalagi harus seimbangin juga sama sekolah ya. Iya. Ya tapi ada nggak sih lomba yang kamu ikutin gitu selain dari kompetisi roket air, ada nggak? Ada. Apa tuh? Yang robotik tadi ya? Iya. Oke. Wow. Itu aku menang, dapat juara 3 Piala Wakil Gubernur. Yang Wakil Gubernur DKI tadi ya? Iya. GRC ya? Iya. Jakarta Robotic Competition. Oh iya, wow. Tuh. Selain kamu ikut lolos kompetisi roket air, kamu juga bisa robotik bahkan sampai juara ya? Iya. Mau tanya dong, tipsnya apa sih? Kok bisa gitu? Kenapa kamu mau ikut lomba? Terus kenapa bisa sampai lolos gitu? Tipsnya apa? Ya sebenarnya sih yang pertama harus ada niatnya. Niat. Betul. Itu semangat pengen nyoba. Betul. Sama usaha. Oke. Semangat ya, semangat dan cobain aja dulu ya nggak sih? Kita kan nggak tahu hasilnya kalau kita nggak coba ya. Betul. Dan kalau nggak ada niat nggak akan terlaksana nggak sih? Iya. Pasti ya. Oke, terus mungkin ada yang kayak kamu mau sampaikan nih pesan untuk teman-teman kamu atau adik-adik kamu mungkin di MTS yang mungkin dia suka nih punya hobi atau suka sama kamu tapi dia nggak berani untuk coba gitu. Mungkin ada pesan-pesan sedikit boleh? Ada sih. Oke, silakan. Jadi kalau ada minat gitu yang udah bisa, yang udah jago lah dalam hal itu harus ditekunin. Jangan sampai keahlian itu hilang. Jadi kamu lupa. Karena kalau lupa ya amal lagi nanti kalau pendapatnya lagi. Lagi? Ya sama kalau lomba itu harus ya pertama nyoba dulu, siapa tahu kan pertama kali menang gitu. Kayak kamu ya?
Iya. Wow. Ya. Gitu. Yang penting berani coba ya. Terus tekunin ya. Iya. Tekunin aja. Pokoknya misalnya suka di bidang A, tekunin aja di bidang A, betul ya? Iya. Ada lagi? Yang disampaikan mungkin? Enggak? Udah sih. Udah, oke. Wow, keren banget ya Radit ini. Udah pertama kali ya ikut lomba ya? Iya, baru pertama kali. Ikut lomba kompetisi langsung lolos nasional. Iya. Kalau nggak salah kan kamu dari bimbel ILC nih. Iya. Itu saingan dari bimbel ILC aja ada nggak sih sebenarnya? Ada. Ada berapa orang? Banyak sih. Banyak. Iya. Puluhan ada? Enggak, kayaknya belasan. Belasan. Iya. Wow. Itu kamu doang yang lolos ya? Ada kalau lolos ke nasional ada beberapa orang, 8 orang kalau. 8 orang yang nasional. Iya. Oh, yang 50 orang ya? Iya, yang dari 50 orang. 8 orang. Nah, iya, yang lulus saya doang. Oh, 1 orang. Padahal kamu baru pertama kali. Iya. Yang lain ada yang udah pernah sebelumnya? Iya. Wow. Apa bahkan sampai ada yang udah 2 kali ikut nasional. Wow. Kalau ikut nasional, aduh udah umurnya takutnya nggak bisa ya tahun depan ya. Iya. Berarti kamu kan belum berhasil internasional nih tahun ini. Tahun depan mau ikut lagi nggak? Ikut dong. Wah, ini semangat baru nih. Bener nih. Tadi langsung menerapkan ya. Tekun, semangat, dan yang penting berani coba. Oke, kalau gitu saya mau ucapkan terima kasih kepada Radit ya yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktu bercerita tadi ya tentang bagaimana di lomba dan juga bagaimana tadi pesan-pesannya tuh. Ingat ya. Tekun, terus kalau suka sama sesuatu tuh tekun ya, jangan sampai lupa, betul. Terus niat, usaha, pokoknya nggak boleh sampai lolos itu ya. Oke, terima kasih Radit sekali lagi dan pesan-kesan tadi juga menutup jumpa segmen CCC pada hari ini. Terima kasih Sobat ISC yang sudah hadir dan jangan lupa tonton segmen CCC lainnya. Dan kalau kalian mau request pembicara gitu, misalnya Kak undang ini dong, undang pemenang kemarin ya, foto poster atau fotografi nanti, itu boleh banget, silahkan komentar di bawah aja langsung. Dan sampai jumpa lagi di segmen CCC Chit Chat with Caca. Bye-bye. Terima kasih Radit.